Amma ba'd. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahmatullah. Di siang hari ini kita mengadakan rutinitas kajian kita, komunitas teman-teman Ngopi Hijrah. Mudah-mudahan membawa semangat perubahan lebih lagi kepada kita semua, karena mencontoh sahabat-sahabat muda terbaik Rasulullah SAW. Nah, ini yang kita bahas adalah tentang sahabat-sahabat muda, para pemuda terbaik yang menjadi sahabat Rasul SAW. Dan umur mereka justru lebih muda daripada antum. Umur mereka justru lebih muda, tapi mereka punya kontribusi besar untuk agama ini. Dan mereka punya kontribusi besar untuk kemanusiaan secara umum. Bayangkan, umur mereka 13 tahun, 14 tahun, 15 tahun, 16 tahun, 17 tahun, 18 tahun. Jadi ada satu buku khusus yang ditulis tentang sahabat-sahabat muda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan jumlahnya ternyata banyak. Jumlah mereka itu banyak, gak sedikit. Ambil contoh, sahabat muda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam seperti Zaid bin Thabit. Sahabat Zaid bin Thabit yang menguasai bahasa Ibrani, menguasai bahasa Suriah, menguasai Taurat. Sahabat yang ditugaskan untuk mencatat wahyu, mengumpulkan wahyu-wahyu yang tersebar di lembaran-lembaran para sahabat-sahabat yang lain tercatat. Kulit onta, di kelapa kurma, di bebatuan, di zaman Abu Bakar. Ketika banyak para sahabat yang berguguran karena mereka perang, karena mereka berperang melawan orang-orang murtad. Banyak sahabat yang berguguran dari kalangan ahli Quran, sehingga khawatir Al-Quran ini tersia-siakan, hilang. Maka akhirnya idenya sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu mengumpulkan wahyu-wahyu yang masih tersisa itu. Jangan sampai akhirnya semakin lama semakin hilang wahyu itu karena banyak sahabat yang meninggal dalam peperangan. Awalnya ide ini ditentang oleh Umar bin Khattab awalnya. Dalam hadis dari Imam Bukhari itu direkam bagaimana diskusi panas antara Umar bin Khattab dengan Abu Bakar. Umar bin Khattab gak mau. Menurut Umar ini bid'ah, sesuatu yang tidak dilakukan oleh Rasulullah SAW. Sampai akhirnya Abu Bakar meyakinkan Umar bahwasanya ini baik, Umar. Ini baik demi kebaikan masa depan umat. Bagaimana coba kalau seandainya banyak sahabat yang hafal Quran, sedangkan hafalan itu terbawa mati oleh mereka di dalam dada-dada mereka tanpa tertuliskan dengan rapi dan utuh, maka akhirnya banyak ayat Al-Quran yang hilang. Bagaimana nasib umat muslim ke depan? Bahasa kitanya seperti itu. Maka akhirnya Allah buka dadanya Umar. Maksudnya Allah lapangkan hatinya Umar, Allah berikan pencerahan pikiran Umar, akhirnya menerima pendapatnya Abu Bakar. Nah, itu Abu Bakar. Itu salah satunya adalah Zaid bin Thabit. Dan kemudian di masa Utsman bin Affan juga ketika jadi khalifah, beliau juga sebagai panitia pembukuan mengkodifikasian Al-Qur'an. Kalau di zaman Abu Bakar dulu dijadikan satu, dikumpulkan, disimpan. Nah, di masa Utsman digandakan dan disebar ke seluruh dunia. Ya. Mushaf induk dibagikan di Mesir, dibagikan di negara-negara di beberapa ada 6 kalau tidak salah. Mushaf induk itu. Kenapa? Karena di masa Utsman banyak sahabat dan sebagian kaum muslimin yang bertengkar gara-gara beda cara baca.
Maka Utsman bin Affan menyatukan itu semua. Ini yang sesuai dengan kesepakatan seluruh sahabat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, supaya tidak ada yang dikirim ke seluruh negara. Ketika Utsman menjadi khalifah, itu Zaid bin Thabit itu sahabat muda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Umurnya berapa waktu itu Zaid bin Thabit? Berapa tahun umurnya? 13 tahun. Antum umur berapa tahun? Umur 13 tahun masih ngapain? Masih jajan lollipop. Main warnet. Masih main gambar, main warnet. Ini jauh sekali ternyata, luar biasa. Bagaimana didikan Rasulullah, bagaimana didikan para sahabat-sahabat senior terhadap sahabat-sahabat junior, sehingga mereka menjadi orang-orang pemberani, orang-orang yang punya kontribusi besar untuk Islam dan kemanusiaan. Bayangkan, umur 13 tahun itu kelas 1 SMP. Bahkan sekarang 13 tahun masih ada yang umur kelas 6 SD. Luar biasa. Apakah cuma Zaid bin Thabit yang umur 13 tahun? Enggak. Masya Allah. Ada sahabat namanya Mu'adz bin Amr al-Jamuh, umur 13 tahun juga. Ya, siapa itu beliau? Beliau adalah orang yang paling berani membunuh Abu Jahal. Bayangin, Abu Jahal yang luar biasa ganasnya, yang berkali-kali mencoba membunuh Rasulullah SAW dengan berbagai macam cara, dengan berbagai macam siasatnya, dan dia memimpin pasukan kaum musyrikin. Dia panglimanya Abu Jahal waktu itu. Dan siapa yang bunuh? Anak umur 13 tahun, bayangkan. Di saat-saat ini ketika anak-anak umur 13 tahun itu ketakutan, lari ketika mendengar suara bom, bergetar, nangis, masuk ke rumah. Tapi di masa itu mereka justru membunuh panglima perang musuh. Subhanallah kan? Jadi nilai-nilai besar para pejuang, para pahlawan kaum muslimin dulu, generasi sahabat itu harusnya dihadirkan kepada anak-anak muda kita saat ini, kepada generasi-generasi kita saat ini. Tanamkan sirah nabawiyah, sirah sahabat sejak SD, bahkan bila perlu sebelum SD itu sudah sering diceritakan. Akan tertanam di dalam otak, dan akhirnya mereka memiliki figur sebagai contoh dalam kehidupan sehari-harinya. Ini penting. Jadi ini yang menjadi, ya, ini yang menjadi PR kita bersama. Kita punya anak nanti, kita juga punya adik. Bacakan itu sirah nabawiyah ataupun sirah sahabat. Sejarah para nabi, sejarah para sahabat itu dibacakan, sehingga di dalam benak mereka muncul banyak figur-figur positif. Umur-umuran mereka, umur-umuran SMP, SMA yang justru berkontribusi besar untuk Islam dan kemanusiaan. Ya, kalau sekarang digambarkannya setiap hari di TV, anak-anak yang naik motor gede, pacaran, hura-hura. Hadir dalam benak mereka itu figur-figur seperti itu. Jiwa manusia itu tertarik untuk mengikuti apa yang ada di dalam otaknya. Kalau yang ada di otaknya adalah seperti si Boy, si Reva, ya begitu anak-anak muda kita. Bangga bonceng perempuan, ngeng, nongkrong di sana sini. Memang nggak aneh karena tontonan sehari-harinya seperti itu. Coba kalau seandainya yang digambarkan setiap hari itu adalah sejarah para pemimpin kaum muslimin dari generasi sahabat muda-muda. Bagaimana kontribusi mereka untuk agama, untuk kemanusiaan, mengangkat itu yang namanya peradaban. Dulu Arab itu sebagai bangsa terpencil. Negara adidaya dunia saat itu dua, Romawi dan Persia. Ibarat sekarang adalah Amerika dan Rusia. Negara besar. Imperiumnya Romawi itu besar sekali. Bahkan ada Romawi Barat, ada Romawi Timur. Suriah dan sebagainya itu jajahan Romawi. Itu Romawi Timur.
itu menjadi salah satu kekuasaan Romawi juga, besar sekali mereka kekuasaannya. Barat timur dikuasai. Arab waktu itu apa? Nggak ada nilainya sama sekali sebelum datang Islam. Dulu ada Yunani, masih mending. Ada India. India itu lebih maju daripada Barat, daripada Arab. Meskipun penuh dengan tradisi-tradisi yang menghinakan perempuan. Bagaimana di India? Sangat menghinakan perempuan sekali. Kalau suaminya meninggal, maka dia ikut terjun ke pembakaran jasad suaminya. Seorang perempuan tidak boleh menikah lagi kalau suaminya sudah meninggal. Perempuan dihinakan di mana-mana. Kita lihat sinetron-sinetron India itu. Bagaimana nasib seorang perempuan, seorang menantu yang diinjak-injak oleh mertuanya. Perempuan tidak ada harganya sama sekali. Dari dulu ada kasta sudra, kasta Brahma. Jadi orang kasta sudra derajatnya rendah, nggak mungkin bisa bergaul apalagi menikah dengan yang kasta Brahma. Terus itu ada tingkatan. Islam tidak membedakan. Di hadapan Allah semua sama. Kalau kita sudah sholat berjamaah, pemimpin datangnya belakang, ya berdirinya di belakang. Kalau budak datangnya duluan, ya berdirinya di depan. Orang kulit hitam datang duluan, ya berdiri di depan. Dan di sisi Allah yang dinilai adalah takwa, amal soleh, imannya. Luar biasa. Itu pengorbanan sahabat-sahabat merubah nilai-nilai yang jahat di saat itu, bukan lagi dalam sektor kecil Arab, tapi juga dunia. Masya Allah. Nah, ini yang harus sering didengungkan ke anak-anak kita, ke adik-adik kita, ke teman-teman kita tentang perjuangan yang luar biasa sahabat-sahabat Rasulullah. Mereka umurnya masih muda-muda, 13 tahun. Bayangkan. Ibnu Abbas itu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih di Madinah menjelang wafatnya, itu umurnya masih sekitar 10, 11, 12 tahun. Rasulullah setelah penaklukan Makkah, Fathu Makkah, ya, pembukaan kota Makkah, pembebasan kota Makkah. Terus Rasulullah SAW tahun 11 Hijriah meninggal dunia. 11 Hijriah. Itu umur Ibnu Abbas itu masih anak SD. Padahal Ibnu Abbas itu luar biasa keilmuannya, Masya Allah. Beliau dijuluki sebagai turjumanul Quran, jubirnya Al-Quran. Sahabat-sahabat senior banyak yang bertanya kepada beliau, apakah mendadak beliau jadi orang pinter? Ya, walaupun beliau itu dapat doa khusus dari Rasulullah, tapi memang ada ikhtiar belajarnya. Dan ini yang harus ditimbulkan, dimunculkan kepada generasi-generasi muda kita. Maka nggak aneh orang yang benar-benar bersungguh-sungguh menjada wajada. Kalau kita lihat sekarang pun banyak di barat itu dokter muda 16 tahun sudah jadi dokter. 16 tahun loh. Masih ada, kenapa? Mereka lah orang yang bersungguh-sungguh itu. Punya kemampuan dan kemampuan itu digunakan. Jangan sampai kita sudah jadi orang pinter terus bikin nyantai dengan pinteran kita, nggak mau baca lagi. Biasanya penyakit orang pinter kalau sekolah merasa cukup. Sehingga apa? Sudah ngerti, nggak usah belajar, dia main, nyantai, tidur-tiduran. Karena dia udah bisa. Karena dia pinter. Sehingga kalau ujian pun dia tanpa banyak baca pun masih ingat, ngerti dia. Jawabannya bagus, nilainya bagus. Orang pinter kadang gitu, malas. Kenapa? Meremehkan. Bayangkan kalau seandainya kepintaran yang Allah berikan kepada dia itu digunakan untuk semakin banyak membaca. Pelajaran di sekolah sudah bisa, saya mau baca pelajaran kakak kelas. Saya mau baca pelajaran tingkatan selanjutnya. Saya mau baca materi-materi umum yang lain, pengetahuan umum. Itu ilmunya semakin luar biasa. Ya. Kemudian ada lagi sahabat muda. Namanya Al-Arqam bin Abil Arqam. Sering dengar nama Al-Arqam? Terkenal dengan Darul Arqam, rumahnya Arqam.
Darul Arqam, rumahnya Arqam. Kenapa menjadi terkenal nama rumahnya Al-Arqam itu? Si Al-Arqam namanya Al-Arqam bin Abil Arqam, bapaknya Abil Arqam. Anaknya namanya Al-Arqam. Ya, Abul Arqam itu bapaknya Arqam. Itu nama kunyah. Nama kunyah. Kalau zaman sekarang tuh bapaknya Agam, Abu Agam. Bapaknya Rizki, Abu Rizki, tapi punya nama asli. Cuman orang Arab biasanya lebih terkenal pakai nama samarannya itu, Abu, Ummu, Ibnu. Orang Arab seperti itu. Nah, Al-Arqam bin Abil Arqam ini ternyata masih muda juga, umurnya berapa? 16 tahun. Antum berapa sekarang? 23. Lebih tua daripada beliau. 16 tahun itu kalau zaman sekarang mungkin seumuran anak-anak kelas 2 SMA ya. Bahkan ada juga yang masih kelas 1 SMA. Kelas 1, kelas 2 SMA, 16 tahun. Itu rumahnya menjadi pusat kaderisasi dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bayangin coba. Al-Arqam ini tinggal di tengah kaum yang masih musyrik. Kaum yang memusuhi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia sudah beriman dan dia berani mempersilahkan rumahnya menjadi pusat pengkaderan dakwah. Di tengah-tengah pusatnya musuh, bayangin. Rasulullah strateginya pintar bersama Al-Arqam, bersama para sahabat. Kalau bikin benteng atau bikin tempat pengkaderannya jauh dari tempatnya musuh, ya mungkin musuh sudah curiga, sudah tahu. Tapi kalau di dalam musuh, orang nggak bakal kepikiran. Karena orang mikir, mana mungkin bikin strategi di dalam kandang macan. Dibikin strategi di dalam kandang harimau. Tapi begitulah Rasulullah SAW mengkader para sahabatnya di rumahnya Al-Arqam bin Abil Arqam. Umur waktu itu si Al-Arqam 16 tahun. Masya Allah. Ibaratnya gini, Israel itu musuh Palestina. Terus orang Palestina bikin pusat pengkaderannya, pelatihan militernya justru di negara Israel itu sendiri. Istilahnya gitu. Kan luar biasa. Berani berarti kan? Resikonya ketahuan. Kalau sudah ketahuan, ya otomatis di tengah musuh lah. Habis. Tapi selama tidak ketahuan, orang-orang gak akan ada yang curiga. Gak ada orang curiga. Karena secara nalar mana ada orang masuk di kandang macan. Kan seperti itu. Apalagi sampai bikin strategi di situ, pengkaderan, rutin lagi. Nah, itu rumahnya namanya disebut dalam bahasa Arab Darul Arqam. Rumahnya Al-Arqam. Itulah rumah pengkaderan pertama dalam Islam. Luar biasa Rasulullah SAW. Ada lagi sahabat Talhah ibnu Ubaidillah. Sahabat siapa? Talha ibnu Ubaidillah itu 16 tahun juga umurnya. 16, bayangkan coba ini anak-anak muda semua. Antum sudah 23, 22, 21, udah kelewat jauh. 16 tahun berarti 7 tahun yang lalu, 6 tahun yang lalu. Antum masih ingat ngapain waktu itu? Bayangkan coba ini sahabat-sahabat muda luar biasa semua, anak-anak SMA, anak SMP, anak SD. Dan itu jumlahnya bukan 1-2. Saya punya data itu jumlahnya sangat banyak sekali. Diurut tuh, Masya Allah. Jumlah sahabat kan 200 ribu lebih. 200 ribuan jumlah sahabat Rasulullah. Dulu ada yang bilang 100 ribu sekian. Tapi setelah banyak peneliti yang meneliti lagi sampai 200 ribuan jumlah sahabat. Dan yang muda-muda itu banyak. Dan justru yang muda-muda itu memimpin pasukan perangnya sahabat-sahabat senior. Abu Bakar dan Umar dipimpin oleh sahabat-sahabat muda. Mereka dijadikan panglima perang yang muda-muda ini. Justru yang tua-tua dijadikan pasukan. Dan mereka tidak ego, tidak mengedepankan egonya. Saya kan lebih senior, enggak. Kenapa? Semua menyadari kekuatan yang ada pada mereka masing-masing, kelebihan yang ada pada diri mereka masing-masing. Dan itu yang membuat Islam itu maju. Tidak ada sikut-sikutan. Tidak ada
panasan. Nah ini Talha bin Ubaidillah ibni Ubaidillah itu umur 16 tahun. Beliau itu salah satu anak-anak muda generasi pertama yang masuk Islam. Berarti sahabat muhajirin yang dari Mekah. Kalau di Madinah namanya sahabat Ansar. Kalau disebut sahabat pertama yang masuk Islam berarti pastinya di Mekah. Karena kan dakwah pertama kali di Mekah, 13 tahun dakwah di Mekah. 3 tahun dakwah diam-diam Rasulullah. Diam-diam itu maksudnya itu enggak terang-terangan, ngajakin keluarga, ngajakin teman-teman. Terus selama 3 tahun pertama. 10 tahun berikutnya Rasulullah terang-terangan. 10 tahun berikutnya Rasulullah 3 tahun berikutnya sampai 10 tahun itu terang-terangan. Nah, itu namanya jahriyah, terang-terangan. Talha itu kepahlawanan beliau ini umur 16 tahun pernah buat janji pada Rasul sallallahu alaihi wasallam pada saat perang Uhud. Tahu perang Uhud? Perang di gunung, bukit Uhud. Yang membuat kaum muslimin kocar-kacir gara-gara tergiur oleh harta rampasan perang. Ghanimah. Perang Uhud. Sampai saat ini kalau kita buka Instagram sering muncul tuh Bukit Uhud. Ada tuh videonya kadang kan, keindahan Bukit Uhud. Oh, kondisi malam Bukit Uhud. Bukit doang, bukan gunung. Kalau gunung kan tinggi, ini bukit. Pasukan kaum muslimin diletakkan ahli panah strategi di atas. Ahli-ahli panah taruh di atas. Sebagian di bawah perang melawan musuh. Tang ding dung tang ding dung tang ding dung bawah. Fungsinya apa di atas? Di atas enak, nyerang yang di bawah. Kena semua kan? Cep. Yang di bawah nggak bisa nyerang ke atas. Naik hajar. Yang di bawah menyerang panah nggak sekuat dari atas ke bawah. Karena kan tinggi, nggak bisa sampai ke atas bukit. Tapi kalau dari atas bukit pasti namanya anak panah itu tuh turun. Sehingga pasukan musuh kocar-kacir. Tapi musuh ternyata punya strategi. Mereka kabur, tapi mereka membentuk strategi baru. Mereka mundur, ya, mereka mengambil jalan lain, lari ke belakang bukit. Mereka lari, mengambil jalur lain ke belakang bukit. Kaum muslimin yang ada di atas pasukan panah itu sudah dipesanin Rasulullah, apapun kejadiannya jangan turun sampai ada perintah langsung untuk turun. Tapi yang namanya manusia melihat di bawah musuh sudah pergi, sudah kabur, dikiranya perang sudah selesai. Manusiawi kan? Mereka mau turun, apalagi di bawah ada harta rampasan perang banyak. Udah pada turun tuh, tinggal 1, 2, 3 orang sedikit yang tersisa di atas. Musuh putar arah, naik ke bukit, di belakang hajarin semua. Sehingga pada meninggal yang di atas, yang bawah ketika pada turun dari atas musuh menghajarin. Sehingga kaum muslimin kalang kabut dan bahkan sampai dikabarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam wafat. Membuat kondisi kaum muslimin semakin pecah. Wah, nabinya sudah meninggal. Gimana nih? Apalagi yang mau diperjuangkan? Bingung tuh. Dibikin isu. Hoax istilahnya. Hoax, ya. Dibikin kabar-kabar yang menyesatkan untuk melemahkan semangat juang kaum muslimin. Tapi bagaimana Talha bin Ubaidillah, beliau melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah digempur kanan kiri depan belakang oleh musuh. Mau bacok, mau dipedang, mau ditusuk, mau dipanah dan sebagainya, Talha menghalangi sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena diserang dari kanan kiri depan belakang, beliau sampai giginya patah berdarah. Pelipis beliau sampai berdarah wajah Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Itu kondisi Rasulullah. Itu pun sebenarnya sudah dihalangi oleh para sahabat Rasul, termasuk oleh Thalha bin Ubaidillah, sampai jarinya Thalha itu putus karena menghalau pedang musuh, belati musuh. Masya Allah. Ini keberanian luar biasa, menjaga diri seorang nabi, merelakan tubuhnya untuk dikorbankan di jalan Allah. Ini yang harus dipunya oleh anak-anak muda generasi sekarang. Bukan cuma berani di depan kamera untuk main TikTok. TikTok. Tapi justru ini yang harus berani di depan musuh untuk mempertahankan kehormatan Islam dan kaum muslimin. Kalau orang tidak pernah disentuh hatinya dengan kisah-kisah seperti ini, mudah sekali hati itu terguncang ketika mendengar suara tembakan. Langsung lututnya itu gerak, langsung lututnya itu gemetaran, bahkan sampai terkencing-kencing. Kenapa? Imannya lemah. Nggak apa? Kenapa kayak gitu? Nggak pernah didengungkan, dikabarkan, diceritakan kehebatan orang-orang luar biasa dari anak-anak muda. Yang ada hidupnya penuh kesenangan, dimanja, hura-hura. Orang seperti itu nggak bisa jadi pejuang. Orang yang seperti itu jauh untuk diandalkan, berjuang untuk kemuliaan umat dan kemanusiaan jauh. Yang sangat dikhawatirkan orang seperti itu justru menjadi sampah. Apa hidupnya seperti itu? Nah ini ya, Thalha bin Ubaidillah, insyaallah dalam perang Uhud tuh beliau tuh. Akhirnya beliau bisa menyelamatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Thalha ini termasuk satu dari 6 orang yang dipercaya Umar bin Khattab untuk dipilih sebagai pengganti khalifah setelah beliau. Ya, Thalha itu jadi ada 6 orang yang disarankan. Nanti para sahabat milih siapa? Di antaranya Thalha. Bayangin, karena punya kelebihan. Yang selanjutnya Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas umurnya 17 tahun. Masih muda-muda, ya kelas 3 SMA lah. Ya. Sa'ad bin Abi Waqqas. Dia juga termasuk sahabat muda generasi awal yang masuk Islam, berarti kaum Muhajirin. Dia tercatat sebagai orang pertama yang menembakkan panah ke arah musuh. Ketika di Mekah belum ada izin untuk perang. 13 tahun Rasulullah dakwah di Mekah belum diizinkan oleh Allah untuk perang. Pertama kali perang kapan? Perang Badar. Perang Badar. Tahun kedua Hijriyah. Ketika Rasulullah sudah tinggal di Madinah 1 tahun lebih, baru mulai ada izin untuk perang. Siapa orang pertama yang menembakkan panah? Ya, dalam Islam, beliaulah Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas, pemberani, ya, pemberani, nggak ragu-ragu beliau, nggak takut. Sampai-sampai Rasulullah pun mengabarkan kepada kita sebagai umatnya, ada 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Salah satunya adalah Sa'ad bin Abi Waqqas, al-mubasysyaruna bil jannah, orang-orang yang dikabarkan masuk surga, dijamin masuk surga. Di antaranya Sa'ad bin Abi Waqqas. Kemudian ada lagi sahabat namanya Zubair bin Awam. Umurnya ini masih 15 tahun, masih muda-muda. Zubair bin Awam. Zubair bin Awam itu salah satu pencatat wahyu Rasulullah, tetangga Rasul. Suaminya Asma binti Abi Bakar. Asma itu adalah saudarinya Aisyah. Berarti Zubair sama Rasulullah sebagai ipar. Jadi Rasulullah kalau dapat wahyu minta Zubair untuk
abadikan, ditulis. Zubair itu penulis wahyu Rasulullah. Dan Zubair tetangganya Rasul dan juga menikah dengan adiknya istri Rasul, Asma. Zubair bin Awam ini umur 15 tahun beliau, ya, menjadi sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Zubair bin Awam. Zubair bin Awam juga termasuk sahabat yang pertama kali menghunus pedang untuk berperang melawan musuh. Jadi pertama kali yang menghunus pedang itu siapa? Zubair bin Awam. Yang pertama kali melempar anak panah siapa? Sa'ad bin Abi Waqqas. Anak-anak muda semua. Dan termasuk Zubair bin Awam ini dinominasikan oleh Umar bin Khattab salah satu dari 6 yang berhak untuk dipilih menjadi khalifah sepeninggal beliau. Tuh, Zubair bin Awam. Usama bin Zaid itu seorang yang dipercaya oleh para sahabat Rasulullah SAW memimpin pasukan perang melawan Romawi. Bayangin coba, Romawi itu negara terkuat, negara adidaya pada saat itu. Kaum muslimin sudah mulai bisa memimpin perang melawan negara terkuat di dunia. Dulu tuh urutannya Romawi, Persia, Yunani, India, baru Arab. Arab ini paling terpencil dulu, jauh dari peradaban. Romawi ada peradaban ilmu akal, yaitu filsafat. Ya, Romawi. Di Romawi banyak tentang filsafat, kebijaksanaan, itu Romawi. Kalau di India, apa yang terkenal di sana di India? Saya lupa di India itu apa ya? Taj Mahal. Taj Mahal itu datang belakangan. Romawi dengan kekuatan yang luar biasa. Barat, Persia juga dengan kekuatan yang luar biasa. Istilahnya blok barat, blok timur kalau zaman sekarang itu. Ada barat, Amerika, ada blok timur itu Rusia. Dulu Soviet namanya, Uni Soviet. Nah ini Usama bin Zaid ini memimpin pasukan perang. Siapa yang dipimpinnya? Umar dan Abu Bakar. Masya Allah, masih muda. Umar dan Abu Bakar kan sahabat Rasulullah yang umurnya selisihnya 5 tahunan dengan Rasulullah. Jadi umur waktu itu Abu Bakar Umar sudah sekitar 50 tahun, dipimpin oleh anak-anak muda. Dan tidak masalah. Tidak masalah. Dan ada lagi sahabat Rasulullah SAW umur 17 tahun namanya Muhammad bin Qasim Ats-Tsaqafi. Dan nama beliau di Pakistan, di Karachi, Pakistan. Ya, kalau ada yang kuliah di sana di Karachi itu istilahnya ibu kotanya lah, Jakarta. Pakistan itu jadi nama daerah, jadi nama daerah, nama kota bin Qasim. Itu dari nama sahabat Nabi dulu yang sampai perjuangannya bayangin Pak, dari Mekah Madinah, dari Madinah bisa sampai Pakistan. Luar biasa kan? Nah, kaum muslimin itu gitu. Tuh, perjalanan cepat banget itu sampai bisa menaklukkan wilayah-wilayah Arab terus karena dakwah terus dikirim ke Yaman, dikirim ke Mesir, dikirim ke wilayah Syria, dikirim ke wilayah-wilayah terus dikirim. Dan cara dakwah sahabat Nabi SAW itu masuk dengan pelan-pelan, bukan pakai pedang, kecuali kalau utusan-utusan itu dibunuh, diganggu, dihalang-halangi, maka kita punya hak untuk membela diri. Jadi sebenarnya tidak tepat kalau dikatakan ekspansi, perluasan wilayah Islam dengan cara perang, bukan. Sejarah tercatat peperangan sekian A, B, C dan sebagainya itu karena dimulai dari musuhnya terlebih dahulu.
Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Asarnya jam berapa? Sepertinya lebih cepat ya sekarang. 15-11. Nah itu tinggal 10 menit lagi. Nah 10 menit lagi. Masih banyak lagi. Belum lagi sahabat Mus'ab bin Umair. Sahabat muda, ganteng, wangi, dari keturunan bangsawan kaya raya. Tapi ketika beliau sudah iltizam, komitmen dengan Islam untuk berjuang menegakkan Islam, li'a'lai kalimatillah, untuk memanusiakan manusia, beliau luar biasa tinggalkan semua kenikmatan dunia itu. Dia rela berkorban untuk Islam dan kaum muslimin, dan termasuk beliaulah yang berjasa mengislamkan Madinah sebelum Rasulullah hijrah. Jadi kenapa kok ketika Rasulullah hijrah disambut para sahabat, tola'al badru alaina, bring bring prak bring bring, kan gitu. Karena di Madinah sudah terkondisikan Islam. Padahal Rasulullah dan sahabat muhajirin belum datang kan, tapi sudah disambut. Dan yang menyambut itu sudah muslim semua. Kenapa? Karena sudah ada Mus'ab bin Umair yang duluan mengislamkan Madinah. Luar biasa kan, anak muda, satu kota istilahnya, jadi mayoritas muslim. Gimana coba? Keren nggak? Dan ini yang harus jadi obsesi kita sebagai anak muda. Apa yang harus kita berikan untuk bangsa kita? Apa yang harus kita bisa sumbangkan untuk agama kita? Ya, manfaat apa yang harus kita berikan dalam hidup ini untuk masyarakat kita? Harus ada. Kalau kita hanya sekedar numpang hidup, ya mohon maaf, apa bedanya dengan yang numpang lewat? Kan kita yang numpang lewat istilahnya. Terlahir, hidup, terus itu mati, udah selesai. Kayak numpang lewat, nggak ada nilainya. Sesuatu yang numpang lewat tuh nggak dinilai, kayak di sungai itu numpang lewat doang. Bahasa kasarnya gitu. Maka harus ada obsesi kuat dalam diri, apa sih yang harus kita berikan gitu. Ya, contoh kayak sebenarnya kampus-kampus menerjunkan anak-anak mahasiswa KKN itu selama sekian hari di kampung ini, kampung itu, terus kan biasanya meninggalkan kenangan. Setidaknya itu kan pembelajaran. Kita itu hidup harus punya manfaat yang diberikan, punya kontribusi. Tapi kadang ya biasa bikinnya ngasal aja, yang penting bikin papan nama jalan ya. Harusnya lebih dari itu, kok bikin papan nggak ada kerjaan banget. Itu mah orang kampung juga bisa. Kita mahasiswa, apa harus kita berikan? Kalau cuma sekedar masuk di TPA, di SD ngajar bantu-bantu dikit, itu mah anak-anak SMA juga bisa. Harusnya kita mahasiswa itu jauh berpikirnya. Nggak cuman bikin papan nama jalan, nggak cuman bantu-bantu ngajar sejenak, harus lebih dari itu. Itu kan sebenarnya sudah diberikan fasilitas oleh kampus untuk kita berkarya sehebat-hebatnya. Nah, itu contoh saja. Nah, bagaimana kita menjalani hidup? Begitulah. Sekarang mari kita pikirkan apa yang bisa kita lakukan. Masing-masing dari kita pasti punya kelebihan, dan kelebihan itu mari kita berikan untuk umat ini. Apa yang kita bisa berikan? Dipikirkan aja. Mungkin kita ada yang terjunnya di masjid, memakmurkan masjidnya semua. Ada yang sukanya di kantor kelurahan, silakan bikin yang administrasinya yang rapi, memudahkan dan sebagainya. Pokoknya yang sekiranya kita bermanfaat untuk umat. Jangan cuma hidup untuk diri sendiri. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia yang paling bermanfaat untuk orang lain, apalagi bermanfaatnya untuk dunia luas sebagaimana para sahabat ini. Itu luar biasa. Wallahu a'lam bishawab. Silakan.